Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, bertemu lagi dengan saya Risma Yulia Aswan dengan NPM C0C020046. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai inventory atau dalam bahasa Indonesianya yaitu persediaan. Nah, persediaan itu sendiri diatur dalam PSAK nomor 14. Apa sih itu PSAK? PSAK ialah pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, persediaan ini akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kalau untuk di persediaan dagang, dikenal dengan persediaan barang dagangan atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu merchandise inventory. Nah, apa sih itu persediaan barang dagangan? Persediaan barang dagangan merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Persediaan ini masuk ke dalam aset lancar karena dia mampu memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut telah terjual. Nah, untuk di perusahaan manufaktur itu terbagi menjadi 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dan proses, dan persediaan barang jadi. Yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu persediaan berupa bahan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses dalam proses produksi, menghasilkan barang jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan berupa barang yang sampai akhir periode ketika kita menyusun laporan keuangan, ternyata dia sudah masuk dalam proses produksi, sudah menyerap biaya produksi, tapi sampai dengan akhir periode belum kita selesaikan. Yang terakhir adalah persediaan barang jadi. Persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan sudah siap untuk dijual atau diserahkan kepada pemesan. Nah, sobat semua, ketiga jenis ini merupakan bagian aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya adalah penentuan unit atau kuantitas barang dagangan. Nah, untuk menentukan unit atau kuantitas barang dagangan ini tergantung kita menggunakan sistem pencatatan persediaannya apa. Kalau kita menggunakan sistem pencatatan perpetual, itu menggunakan kartu persediaan. Nah, kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang hubungannya dengan mutasi barang dagangan. Maka jumlah kuantitas barang dagangan akan dapat diketahui pada kartu persediaan. Nah, walaupun kita sudah mempunyai kartu persediaan, untuk mengupdate kartu persediaan barang dagangan kita juga bisa memilih untuk melakukan perhitungan fisik. Apa sih itu tujuan atau alasan perusahaan melakukan perhitungan fisik itu? Nah, ini dilakukan jika barang dagangan di perusahaan kita dikategorikan misalnya mudah pecah atau barang dagangan itu dicuri, sehingga nilai pencatatan itu akan berbeda menurut hasil perhitungan fisik. Jadi kalau hasil perhitungan fisik itu berbeda, maka yang Anda gunakan adalah hasil menurut perhitungan fisik. Dan kita akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir supaya sesuai dengan nilai perhitungan fisik. Adapun dalam sistem periodik kita tidak menggunakan kartu persediaan, maka untuk menentukan berapa unit atau kuantitas yang masih tersisa pada akhir periode adalah dengan cara melakukan perhitungan fisik persediaan. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat, dan kondisi barang. Kalau menggunakan sistem periodik, jurnal penyesuaian itu pasti harus dibuat. Apa sih tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian di sistem pencatatan periodik? Sobat semua, ada yang tahu? Tujuannya adalah menghapus nilai persediaan barang dagangan awal dan memunculkan nilai persediaan barang dagangan akhir. Selanjutnya adalah permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Nah, pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan tertera pada faktur. Ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama, FOB shipping point, yaitu suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjualan, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua ialah FOB destination point, yaitu suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli.
sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Selanjutnya yaitu yang kedua, barang konsinyasi. Barang konsinyasi atau disebut barang titipan, yang merupakan barang dagangan milik perusahaan orang lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Apa sih keuntungan dari penjual? Mendapat keuntungan dari sewa tempat untuk memajang produknya di gerai penjual. Yang kedua, mendapat keuntungan dari selisih antara yang ditetapkan oleh penitip barang kepada penjual dengan harga jual. Dan yang terakhir, tidak adanya resiko kalau barang itu tidak laku. Dan untuk yang menitip barang, apa sih keuntungannya? Setidaknya dia bisa menjual produk tanpa dia harus punya toko atau warung, dan produknya bisa dia sebar kemanapun. Selanjutnya, penilaian persediaan. Penilaian persediaan itu apa sih? Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan dengan nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Ada beberapa metode penilaian persediaan. Metode harga perolehan, yaitu penilaian persediaan menggunakan harga perolehan. Artinya nilai persediaan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam suatu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu melakukan identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misalnya mobil dan motor, yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Asumsi harga perolehan. Asumsi arus harga perolehan itu ada 4. Yang pertama, FIFO atau first in first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP itu dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan perolehan per unit urut harga perolehan awal. Yang kedua yaitu LIFO atau last in first out. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Sedangkan HPP pada sistem periodik itu sama, yaitu dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang tersedia untuk dijual dikurang dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Nah, kenapa sih asumsi arus harga perolehan LIFO tidak diperkenankan oleh SAK IFRS? Yaitu karena ia menyajikan informasi tentang nilai persediaan barang dagangan tidak pada nilai yang sebenarnya. Kenapa tidak pada nilai sebenarnya? Karena kalau pakai LIFO kita menghitung persediaan barang dagangan akhir itu dengan mengkalikan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. Maka yang menjadi acuan ke kita adalah harga perolehan awal. Harga perolehan awal itu sudah jauh berbeda dengan harga pasar yang berlaku sekarang pada saat kita menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, average method atau yaitu asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan HPP pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka HPP dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Cara
perhitungan harga perolehan rata-rata ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rata-rata sederhana. Kalau kita menggunakan rata-rata sederhana, maka harga perolehan rata-rata per unit itu adalah jumlah harga perolehan dalam suatu periode dibagi dengan berapa kali perubahan harga perolehan dalam periode tersebut. Yang kedua yaitu rata-rata tertimbang. Kalau kita menggunakan rata-rata tertimbang, berarti kita membagi cost of good available for sale dengan total unit available for sale. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nantikan part-part selanjutnya di channel YouTube D3 Akuntansi 1A 2021. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.